Zombie Apocalypse. Halo Groovers, selamat datang di channel Groove Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya nggak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Di video kali ini, Nanda akan melanjutkan serial drama Korea bergenre action thriller survival yang berjudul Squid Game part kedua. Pada episode selanjutnya ini, ada permainan spesial yang akan dimainkan, namun akan diawali dengan makan malam bagi para peserta. Makan malam kali ini mereka diberikan air dengan sebutir telur rebus. Karena menu yang sedikit itu, banyak di antara peserta yang berlaku curang dan mengantri 2 kali. 5 orang yang curang membuat 5 peserta lain tak mendapatkan makanan hingga menimbulkan protes. Terjadi keributan besar hingga salah satu dari mereka meninggal. Karena ada yang meninggal, maka turunlah sejumlah uang ke dalam celengan besar. Melihat itu, para peserta menjadi beringas dan ingin saling membunuh, sebab membuat pundi-pundi uang semakin bertambah. Sebelum waktu tidur, panitia sempat mengumumkan tentang games spesial yang akan dilakukan setelah lampu dipadamkan. Pembagian makanan yang sedikit juga merupakan trik panitia untuk mengurangi jumlah peserta yang saling membunuh satu sama lain karena kelaparan. Kemudian, tepat setelah lampu dimatikan, benar saja para peserta kembali saling membunuh. Sementara itu, Gi-hun dan teman-temannya masih saling melindungi. Mereka mencari sang kakek yang tiba-tiba menghilang, sambil melawan para peserta lain yang beringas. Mereka mendengar sang kakek meminta tolong agar permainan dihentikan. Dia sangat takut, ternyata sang kakek berada di ranjang paling atas. Tak lama, bos bertopeng menghentikan permainan tersebut. Korban berjatuhan, peserta yang mati segera dievakuasi lalu dikremasi, dan kesempatan bagi yang selamat untuk beristirahat. Pemain yang tersisa ada 80 orang. Sebelum permainan ketiga, pemain harus membentuk tim berisi 10 orang selama 10 menit. Dekso yang sudah tahu permainan ketiga dari pemain dokter itu tidak mengajak Han Miu. Dia mengumpulkan semua pemain lelaki yang terlihat kuat. Han Miu akhirnya bergabung dengan tim Gi-hun. Meskipun awalnya Sang Woo tidak senang, banyak pemain wanita bergabung dengan tim mereka. Permainan ketiga adalah tarik tambang. Tim yang menang adalah mereka yang berhasil menjatuhkan lawan ke bawah dengan menarik tali itu. Melihat anggota tim yang tampak tak kuat, kakek 26 memberikan tips agar menang dalam permainan ketiga atau tarik tambang ini. Awalnya, tips yang diberikan 26 berhasil, tapi di detik-detik akhir, tim Gi-hun hampir kalah. Tim Gi-hun yang hampir kalah pada permainan ketiga, namun Sang Woo segera memberikan sebuah ide. Sang Woo mengarahkan untuk maju ke depan agar lawan secara mendadak terjatuh. Kemudian, tim Gi-hun menarik tali dengan sekuat tenaga membuat tim lawan kalah dan jatuh. Tim Gi-hun akhirnya berhasil menang di permainan ketiga. Gangster Dekso heran mengapa Han Miu berhasil menang padahal timnya terdiri dari orang-orang yang lemah. Kemudian, para pemain mulai membicarakan bahwa sepertinya ada tim yang sudah tahu permainan ketiga sehingga memiliki pemain yang kuat saja. Lampu akan segera dimatikan. Untuk berjaga-jaga, tim Gi-hun membuat barikade sebagai pelindung karena takut akan terjadi saling bunuh antar pemain lagi. Ternyata polisi Ju-ho memakai identitas petugas permainan yang melakukan penjualan organ tubuh manusia. Gi-hun saling bergantian untuk berjaga. Kakek tua 26 tiba-tiba demam tinggi. Gi-hun pun merawatnya dan memintanya untuk istirahat. Sementara itu, polisi Jun-ho tampak mencurigakan karena sempat salah berbicara. Dia juga terlihat lebih banyak ingin tahu dan suaranya terdengar berbeda. Petugas permainan yang menjual organ tubuh manusia memiliki jalur sendiri menuju laut. Jun-ho memperoleh informasi tentang ruangan pimpinan. Pemain dokter ingin segera tahu permainan selanjutnya. Dia membunuh petugas permainan dan segera melarikan diri, namun dia tertangkap. Petugas permainan lainnya meyakinkan agar dia menurut karena kalau jumlah pemain berkurang akan mencurigakan. Petugas itu melepas topengnya. Frontman datang dan langsung menembak petugas permainan yang melepas topeng itu. Dia kemudian mengatakan tak peduli dengan bisnis jual organ tubuh itu.
Petugas permainan yang menjual organ tubuh itu sudah merusak prinsip penting permainan, yaitu semua pemain setara, sehingga kecurangan membocorkan informasi permainan tentu melanggar prinsip. Junho masuk ke dalam sebuah ruangan berisi daftar pemenang setiap tahun. Kemudian dia menemukan nama kakaknya. Sementara itu, semua pemain diminta untuk bangun, setiap petugas permainan diperiksa, dan Junho pun dicari di seluruh tempat permainan misterius itu. Petugas permainan yang menjual organ tubuh itu sudah merusak prinsip penting. Junho mengambil semua foto, bukti yang ada di arsip, panggilan telepon, membawa frontman untuk kembali, dan Junho bersembunyi ketika dia berbicara bahasa Inggris kepada siapapun yang ada di saluran lain. Mereka lalu mengkonfirmasi pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal. Dengan mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Game berikutnya adalah permainan kelereng. Sistem permainan ini menebak benar atau salah berapa jumlah kelereng yang disembunyikan di tangan masing-masing pemain. Dalam permainan ini, peserta dituntut untuk bersaing dengan rekannya sekalipun itu adalah orang yang dicintainya. Ketika salah satu dari mereka kalah, maka mereka harus rela kehilangan orang yang dicintainya. Momen mengharukan terjadi pada setiap pemain yang harus merelakan salah satu dari mereka mau tidak mau mati dan tereliminasi. Begitupun dengan Gi-hun. Dari awal ia menghormati kakek tersebut, tapi ketika ia dihadapkan permainan melawan kakek tersebut, mau tidak mau, sekalipun cara itu salah, ia tetap akan melanjutkan demi mempertahankan dirinya bisa keluar dari game tersebut secara hidup-hidup. Kemudian Sang-woo, ia terkenal cerdas karena lulusan SNU, Seoul National University. Tentu saja menggunakan cara taktik jeniusnya tanpa kekerasan demi memenangkan permainan ini. Tak disangka, ternyata ia semudah itu dan setega itu mengelabui dengan caranya terhadap rekan seperjuangannya. Ia melaporkan bahwa dirinya mendapatkan kelereng lebih banyak, yang mana itu adalah campuran kelereng dia dan rekannya. Kisah haru lainnya terjadi pada Seo Byuk dan Ji Young, yang mana Ji Young merelakan kekalahannya dan membahagiakan rekannya yang mempunyai alasan lebih kuat untuk menuntaskan permainan cumi-cumi itu. Momen sedih terjadi pada Gi-hun dan kakek. Ternyata kakek menyadari semuanya, namun ia tetap merelakan satu kelereng miliknya kepada Gi-hun agar Gi-hun selamat. Kemudian tak lupa kakek nomor 001 berterima kasih kepada Gi-hun berkat dirinya selama permainan ia merasa bahagia dan bisa menghabiskan waktu bermanfaat. Jalan-jalan saat-saat terakhir dirinya bersama umurnya yang sudah tidak muda lagi. Keluar arena dengan isak tangis yang tak bisa ditahan, Gi-hun seperti belum rela rekan yang ia temui pertama kali di permainan tersebut harus tewas. Oh ya Groovers, tidak terasa kita udah di penghujung cerita nih. Ditunggu ya episode selanjutnya dari drama Squid Game ini di part ketiga. Dan nantikan alur cerita seru dari kami yang pastinya asik dan menghibur. Stay safe and stay healthy. Goodbye gengs. Zombie apocalypse.